Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anak-anak sekalian, sampailah kita pada materi yang terakhir di bab 1 ini. Apa itu? Yaitu upaya penanganan pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Materi-materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian, lalu kemudian faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Lalu kemudian kita juga sudah belajar macam-macam hak dan kewajiban warga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sekarang ada dua hal yang harus kalian pahami dan wajib kalian kuasai, yaitu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan upaya yang dilakukan oleh masyarakat dalam menangani pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Anak sekalian, di materi minggu yang lalu Bapak juga sudah jelaskan bahwa pelanggaran hak warga negara itu bisa dilakukan oleh masyarakat, juga dilakukan oleh pemerintah. Pengingkaran kewajiban yang dimaksud di sini adalah pengingkaran kewajiban warga negara terhadap kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Namun anak sekalian, kadangkala juga pengingkaran kewajiban juga dilakukan oleh negara, sehingga warga negara tidak mendapatkan haknya dengan baik karena negara tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, yuk kita bahas materinya. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, A. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dan memberikannya. Jadi anak sekalian, untuk yang pertama ini, untuk menangani, pemerintah harus melakukan hal yang pertama. Ini yang paling penting karena di sini yang banyak menyebabkan pelanggaran hak dan banyak juga yang menyebabkan pengingkaran kewajiban, yaitu supremasi hukum. Jadi hukum harus betul-betul diletakkan pada tempat yang tinggi, yang mengayomi, yang mengatur seluruh komponen di dalam negara ini. Baik itu negara itu sendiri, pejabat negara, lembaga pemerintah, lalu kemudian organisasi-organisasi, dan seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam menegakkan hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua ini sekalian, memang ada lembaga-lembaga yang sudah diatur di dalam undang-undang ya, seperti ada polisi, ada hakim, ada jaksa, lalu kemudian ada KPK. Namun ada lembaga-lembaga lain non pemerintah ini juga dioptimalkan perannya, sehingga peran masyarakat ini untuk mengontrol lembaga-lembaga negara tadi. Misalnya kalau ada hakim, jaksa, polisi yang melakukan tugasnya tidak dengan baik, maka ada lembaga swadaya masyarakat ya, LSM, yang bisa mengontrol, seperti ICW mengontrol soal korupsi ya, Walhi mengontrol soal lingkungan dan lain sebagainya. Yang C, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ya, kita tahu bersama di Indonesia itu masih ada kalimat-kalimat yang mengatakan begini, kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini anak sekalian berbeda sekali di negara-negara yang maju atau negara-negara yang mau maju saja. Seperti kita sekarang yang tinggal di Malaysia sudah merasakan apa bedanya mengurus sesuatu di Malaysia dengan di negeri sendiri. Ya, kalau di Malaysia, kalau itu istilahnya kalau bisa dipermudah kenapa dipersulit, tapi di Indonesia masih saja ada pengurusan sesuatu yang dipersulit padahal bisa dipermudah. Lalu kemudian meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik ya, tadi seperti yang di B ya, peran masyarakat, partisipasi masyarakat di negara yang demokratis ini sangat penting ya, mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan, dan juga lembaga-lembaga politik ya, terutama partai politik harus kritis. Kritisnya kritis yang ikhlas, bukan kritis untuk menjatuhkan ya, kritis yang membangun, yang memberikan solusi, bukan kritis yang membabi buta demi menjatuhkan pemerintah agar kekuasaan berpindah kepada dirinya. Tidak seperti itu.
Yang E, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara. Jadi terus rakyat, masyarakat itu disadarkan betapa pentingnya kesadaran bernegara, kesadaran mematuhi hukum, kesadaran mengikuti administrasi dengan teratur, ya, tidak main damai, ya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu sejak dini kalian sudah diajarkan pelajaran PPKN agar kalian mengerti sedikit demi sedikit bagaimana seharusnya menjadi warga negara yang baik. Jika nanti kalian ditakdirkan untuk menjadi pejabat negara, maka kalian sudah bisa menjadi pejabat negara yang baik. Lalu kemudian F, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan. Ya, ini menyangkut TNI dan Polri. Harus lebih profesional ya di dalam menangani kasus-kasus yang berlaku. Ya, kalau seseorang itu salah, ya memang harus dijatuhi salah siapapun dia. Kalau orang itu tidak salah, ya harus dicari siapa yang salah. Jangan orang tidak bersalah dibuat menjadi salah agar dirinya misalnya naik pangkat, ya, dapat penghargaan. No, itu tidak profesional. Atau misalnya memaksa orang untuk mengaku dan lain sebagainya. Lalu G, meningkatkan kerjasama yang harmonis antara kelompok atau golongan. Nah, anak sekalian, Bapak rasa yang G ini sudah jelas, ya. Kita selalu dianjurkan untuk kerjasama, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul dengan siapapun. Kita lanjutkan. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara mempunyai fungsi utama menegakkan hukum, seperti kepolisian, tentara, KPK, ya, dan lembaga-lembaga peradilan, ya, baik PN, PT maupun Mahkamah Agung atau juga Mahkamah Konstitusi. Kita lanjutkan. Sekarang upaya yang kedua. Upaya penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh masyarakat. Contoh perilaku yang dapat ditampilkan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pengingkaran kewajiban warga negara. Satu, di keluarga misalnya, ya. Ini yang paling utama, keluarga itu nomor satu. Karena sering kita dengar anak sekalian, keluarga adalah madrasah atau sekolah yang pertama kali bagi anak. Tempat pendidikan yang paling utama dan pertama adalah keluarga. Ya, baru kemudian ke lembaga-lembaga di luar rumah tangga. Di lingkungan keluarga yang punya peran penting adalah orang tua. Orang tua harus mampu memberikan teladan yang baik kepada anggota keluarga yang lain, terutama kepada anak-anak, ya, memperlakukan anak secara adil misalnya, ya, lalu orang tua memberikan contoh yang baik, bukan asal menyuruh, kamu kenapa nggak bisa, gini aja nggak bisa, tapi orang tuanya sendiri tidak melakukan. Kalau misalnya anak disuruh sholat, ya orang tuanya perlihatkan dulu bagaimana sholat. B, semua anggota keluarga harus mengetahui kewajiban dan hak mereka masing-masing. Iya, itu betul. Seperti sekarang kita belajar PPKN tentang hak dan kewajiban warga negara, dalam rangka agar kalau kita tahu kewajiban kita, maka kita akan melakukannya. Kalau kita melakukan kewajibannya, maka negara akan mendapatkan haknya. Intinya negara akan aman, tertib, ya, sejahtera, makmur. Begitu. Juga kalau kita tahu hak kita, maka kita tidak akan menuntut sesuatu yang lebih. Makanya Undang-Undang Dasar 45 sudah mengatur itu hak kita, mulai dari pasal 26 sampai pasal 34 Undang-Undang Dasar 45, jelas itu. Dan kalau kita tidak mendapatkan itu, maka kita bisa menuntutnya kepada negara. Lalu C, menerapkan hukuman bagi setiap anggota keluarga yang melanggar peraturan di rumah. Ya, tentu hukumannya tidak harus fisik, ya, misalnya atau kekerasan, ya, tidak harus kekerasan. Misalnya uang jajannya dikurangi, lalu kemudian disuruh mencuci piring, ya, dan lain sebagainya. Orang tua sudah seharusnya memberikan pembagian yang adil kepada anak-anaknya. Yes, di lingkungan keluarga tidak boleh terjadi kekerasan, ya, baik kekerasan fisik maupun kekerasan verbal, ya, kalimat-kalimat yang kasar, ya, kebun binatang keluar semua, anak setan atau apapun, ya, itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau zaman dulu anak sekalian seperti itu sering,
Karena dulu orang tua kita itu tidak belajar hak asasi. Sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi seperti itu. Kalaupun ada itu sangat jarang. Di lingkungan keluarga tidak boleh terjadi penelantaran terhadap anak. Yes, bagus. Kita lanjutkan di lingkungan sekolah. Setiap sekolah mempunyai peraturan masing-masing. Sudah seharusnya seluruh warga sekolah menaati peraturan. Ya, setiap sekolah punya peraturan. Dan kadang setiap sekolah itu berbeda, beda peraturannya. Tergantung situasi dan kondisi, tergantung juga sifat kedaerahannya, tergantung juga negaranya, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau kalian misalnya sudah masuk ke sekolah Indonesia Kuala Lumpur, di sekolah Indonesia Kuala Lumpur ada peraturan, maka kita wajib mentaati. Nggak bisa misalnya di sekolahku yang dulu nggak ada, atau di sekolah sebelah nggak ada. Oh tidak, masing-masing sekolah punya visi dan misi berbeda. Visi dan misi kemudian dituangkan di dalam peraturan sekolah. B. Setiap guru harus memberikan contoh yang baik. Iya, guru adalah orang tua siswa di sekolah. Seperti tadi di keluarga, orang tua memberikan teladan yang baik, maka di sekolah juga sama. Guru harus memberikan teladan yang baik. Ya. C. Setiap warga sekolah harus mengetahui hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Ya, makanya itu kalian dari kecil sudah diajarkan tentang belajar PPKN. Ya, dari kecil sudah dikasih tahu tentang hak warga negara, hak sebagai anak, dan juga hak asasi manusia. D. Setiap warga sekolah harus mengetahui kewajiban asasi yang dimiliki oleh setiap orang. Yes, kalian sudah diajarkan itu. Dan yang ketiga, di lingkungan masyarakat, tetangga-tetangga kita, di RT, di RW, ya. Kalau di Malaysia mungkin ada yang tinggal di apartemen, ya, di kondo, semua ada peraturannya. Di lingkungan masyarakat kalian, di daerah tempat tinggal kalian di Malaysia, Bapak rasa juga ada RT, ya, Bapak pernah dengar. Lalu apa saja? A. Dalam lingkungan masyarakat sudah seharusnya kita saling menghargai satu sama lain. Yes, itu kunci utama di dalam masyarakat itu. Agar tidak terjadi pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban, semuanya saling menghormati. Jika semua orang saling menghormati hak orang lain, settle, semuanya pasti beres, nggak akan ada pelanggaran. Yang kedua, selalu mentaati peraturan yang berlaku. Anak sekalian, peraturan itu dibuat bukan untuk membatasi kebebasan, tapi peraturan itu dibuat untuk mengatur kebebasan. Karena kalau kebebasan itu tidak diatur, maka kebebasan manusia itu akan dibatasi oleh kebebasan itu sendiri. Kalau setiap manusia itu bebas, maka yang terjadi adalah kebebasan ketemu kebebasan. Kalau ini terjadi, maka terjadilah namanya homo homini lupus. Hukum rimba, yang kuat yang menang, yang kuat akan menindas yang lemah. Makanya perlu ada peraturan untuk mengatur kebebasan itu. Semua diperlakukan sama dengan peraturan, yang kuat ataupun yang lemah. Lalu kemudian yang C, apabila mengetahui adanya kasus pelanggaran terhadap hak asasi, sudah seharusnya kita melaporkan hal tersebut terhadap lembaga yang berwenang. Dengan kata lain, tidak boleh main hakim sendiri, ya, tidak boleh main hakim sendiri. Ketemu orang melakukan kejahatan, ditangkap, dipukulin rame-rame, no, tangkap, serahkan kepada polisi. Nah, mudah-mudahan polisinya bisa menanganinya dengan adil dan bijaksana. Oke, anak sekalian. Jadi inilah materi yang terakhir dari bab 1. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Oke, anak sekalian, itulah materi kita di bagian terakhir di bab 1 ini. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.